Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan membaca Al-Qaulul Mufid syarhu Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena ini adalah pertemuan perdana kita setelah Ramadan, dan juga mungkin karena hari hujan, karena banyak yang belum datang. Jadi untuk kajian perdana kita ganti sebagai pembukaan dengan kajian fikih, yaitu fikih tuntunan ragu dan lupa di dalam sholat. Nah, masalah ini juga masalah yang banyak ditanyakan selama Ramadan oleh imam ataupun makmum. Karena kalau bulan Ramadan kan banyak yang jadi imam dadakan, yang biasanya tidak jadi imam kemudian jadi imam. Akhirnya ada beberapa kesalahan-kesalahan di dalam sholat terjadi. Nah, pembahasan tentang fikih tuntunan ragu dan lupa dalam sholat ada dibahas, tapi mungkin sepotong-sepotong sesuai dengan insiden yang terjadi. Nah, sekarang kita coba membahas ringkasannya secara umum. Nah, karena ini sangat bermanfaat, baik kita jadi imam ataupun kita jadi makmum. Nah, karena di dalam beragama al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, masalah ini adalah masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan sholat. Nah, cuman karena sedikitnya kajian tentang ini, jadi kurang terlalu dibahas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, fikih tentang ragu di dalam sholat. Nah, hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man syakka rak'ataini aw thalatha faj'alha rak'ataini, wa man syakka thalatha aw arba'ah faj'alha thalatha." Artinya, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, dia sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka anggap 2 rakaat. Nah, begitu caranya. Nah, kan mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini. Barang siapa yang ragu sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka anggap 3 rakaat. Jadi diambil rakaat yang paling kecil kalau kita ragu di dalam sholat, baik kita sholat sendiri atau kita jadi imam. Nah, begitu. Nah, kemudian hendaklah dia sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam.
Nah, bagaimana caranya? Sujud sahwi yang dilakukan karena ragu dalam sholat adalah dilakukan setelah selesai membaca zikir tahiyat atau tasyahud. Nah, sampai doa yang terakhir yang kita baca, kita selesaikan dulu. Misalnya kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzaban nar wa adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau kita tambah dengan doa yang lain. Kata Nabi, fad'u ma syi'ta, doa semuanya dulu. Sudah selesai baru kita sujud, 2 kali sujud. Bagaimana cara sujudnya? Bertakbir, Allahu Akbar, sujud. Bacaannya sama seperti bacaan solat biasa. Kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, itu 1 kali sujudnya baru. Allahu Akbar, sujud lagi seperti bacaan biasa. Allahu Akbar, bangkit. Nah, itu sudah 2 kali. Sudah selesai, sudah bagus duduknya, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang dibaca di antara 2 sujud itu. Tidak ada yang dibaca. Nah, begitu caranya kalau kita ragu rakaat sholat. Nah, jadi untuk mudah mengingatnya, dia kebalikan dari makan goreng di lapau. Nah, kalau kita makan goreng, ragu kita sudah makan 2 atau 3. Kita anggap berapa? 3. Tidak boleh dianggap 2. Nah, gitu. Tapi kalau rakaat sholat kita ragu 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka kita anggap 2 rakaat. Nah, itu. Begitu caranya. Nah, kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali sujud. Bagaimana kalau seandainya yang ragu itu adalah imam? Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Nah, misalkan begini, kita sholat maghrib. Nah, pada rakaat yang ketiga, imam ragu. Sudah 3 rakaat kah atau sudah 2 rakaat? Makmum tidak ragu. Makmum yakin ini sudah 3 rakaat. Tapi imam tadi dia ragu. Sudah berapa? 2 rakaat kah atau 3 rakaat? Apa yang harus dia ambil keputusan oleh imam? Dianggap 2 rakaat. Berarti imam apa? Menambah 1 rakaat lagi. Itu menurut dia. Nah, ketika imam berdiri ke rakaat yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Makmum mengingatkan dengan membaca Subhanallah. Nah, makmum yang mana yang mengingatkan? Makmum yang paling dekat dengan imam. Makmum yang bertugas menggantikan imam kalau terjadi sesuatu. Bukan seluruh makmum. Nah, tuh. Jadi yang di belakang, saf di belakang tidak boleh membaca Subhanallah, Subhanallah. Tidak boleh itu. Itu tugas makmum yang berada di saf terdepan. Nah, yang saf nomor 2 saja tidak berhak, apalagi ibu-ibu, ya kan? Nah, itu caranya. Ibu-ibu hanya ikut. Nah, Subhanallah itu diucapkan untuk mengingatkan imam bahwasanya terjadi sesuatu. Yang memutuskan apa yang terjadi adalah imam, bukan makmum. Makmum hanya apa? Mengingatkan. Kalau makmum membaca Subhanallah, itu artinya apa? Ada sesuatu kesalahan yang telah dilakukan oleh imam. Imam mengoreksi. Nah, begitu. Imam yang memutuskan, bukan makmum. Nah, makmum hanya mengingatkan. Membaca Subhanallah adalah mengingatkan, bukan maksudnya melarang atau menyuruh. Nah, karena ada salah faham dalam membaca Subhanallah ini maksudnya adalah melarang imam. Ya kan? Ketika imam berdiri dibacanya Subhanallah. Imam masih berdiri, Subhanallah, Subhanallah. Nah, akhirnya
marah-marah dia dalam sholat, berarti tidak faham maksud dari membaca subhanallah. Kalau kita sudah baca subhanallah, imam tetap lanjut, biarkan saja. Nah, bagaimana dengan makmum? Bahwa makmum tahu itu rakaat yang keempat. Nah, imam berdiri ke rakaat yang keempat. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Makmum tidak boleh ikut ke rakaat yang salah. Baik solat subuh, jika imam menambah rakaat ketiga, makmum tidak boleh ikut. Atau solat zuhur, imam menambah rakaat yang kelima, makmum tidak boleh ikut. Atau solat yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, boleh makmum langsung mufaraqah, artinya berpisah. Langsung dia tasyahud sendiri, salam sendiri. Boleh. Nah, boleh juga makmum menunggu dahulu imam selesai sampai imam tasyahud, kemudian imam salam, makmum salam bersama imam. Nah, jadi sepanjang menunggu itu apa yang harus dilakukan? Setelah kita selesai tahiyat, berdoa sepanjang-panjangnya. Apa doa yang kita inginkan? Nah, di situ. Setelah imam salam baru kita ikut salam. Kemudian setelah salam baru kita ingatkan Pak Imam, tadi Pak Imam rakaatnya bertambah 1. Nah, kemudian imam akan sujud sahwi. Nah, ini akan kita bahas nanti. Nah, jadi pembahasan yang pertama adalah kalau ragu dalam sholat 2 atau 3, dipilih rakaat yang terkecil. Kemudian sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, itu dia. Nah, baik. Kemudian fikih lupa di dalam sholat. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita lupa dalam sholat? Lupa dalam sholat itu dia ada 3 macam. Lupa yang pertama, lupa bercampur ragu. Nah, ini kasus yang pertama tadi. Ragu-ragu dia, dipilih rakaat yang terkecil. Kemudian ada namanya lupa total. Nah, kita ingatnya setelah diingatkan, setelah salam. Memang tidak tahu. Kita merasa sudah 4 rakaat, rupanya baru 3 rakaat. Tahunya kita setelah salam, diingatkan oleh makmum atau orang lain yang mengingatkan. Ini namanya lupa total. Ada namanya lupa, awalnya lupa kemudian kembali ingat. Nah, kalau ini tidak masalah, ya kan, kita bisa merubah sendiri di dalam sholat. Nah, lupa dalam sholat yang terjadi pada Nabi SAW adalah lupa total. Bahwasanya Nabi SAW pernah lupa dalam sholat, kemudian diingatkan oleh para sahabat. Nah, dari beberapa peristiwa ini ada 6 hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah lupa dalam sholat. Nah, kemudian ditanyakan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua adalah hadis Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat hadis Abdullah bin Muhaina. Hadis yang kelima hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang keenam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini 6 hadis yang membahas bahwasanya Rasulullah pernah lupa di dalam sholat. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Nabi lupa dalam sholat? Karena kita nanti pasti juga pernah lupa dalam sholat. Nah, bagaimana cara Nabi lupa? Apa yang Nabi lakukan? Maka begitu pula yang kita lakukan kalau kita lupa di dalam sholat. Nah, begitu. Nah, kita bahas hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallam ihdai salatayil ashi fasallama fi raka'ataini." Artinya Rasulullah SAW pernah jadi imam solat bersama kami pada 2 solat siang. Abu Hurairah ragu, solat siang adalah solat zuhur dan solat asar, ya kan? Abu Hurairah ragu entah solat zuhur itu ataukah solat asar. Nah, intinya di 2 solat itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba pada rakaat yang kedua beliau salam. Nah, begitu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat Nabi juga ikut salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ikut salam. Kalau yang jadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada kemungkinan wahyu dari Allah bahwa rakaat salat itu dikurangi. Ada, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Makanya sahabat ikut. Nah, tapi kalau imamnya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makmum tidak boleh ikut salam bersama imam. Nah, karena salat zuhur itu rakaatnya adalah 4 rakaat, berarti imam salah. Nah, kalau Nabi SAW yang jadi imam, bisa jadi itu memang Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi rakaat salat. Nanti ditanya setelah salat. Nah, setelah salat ditanya oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat yang bertanya namanya Dzul Yadain. Apa katanya? Ya Rasulullah, anasita am kusratus salat? Ya Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah memang rakaat salat dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, begitu. Karena jangankan rakaat salat, kiblat saja bisa berubah di zaman Nabi SAW. Dahulu kiblat kan ke Baitul Maqdis, ya kan? Dirubah ke Ka'bah. Nah, bisa jadi rakaat salat juga begitu. Awalnya 4 rakaat mungkin menjadi 2 rakaat. Kemungkinan. Makanya ditanya oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ma nasitu ma khusratus salah. Tidak, saya tidak lupa dan rakaat salat tetap tidak dikurangi. Salat zuhur tetap 4 rakaat. Nah, begitu. Kemudian dijelaskan oleh sahabat Nabi bahwasanya Nabi baru 2 rakaat. Belum cukup 4 rakaat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau tidak langsung membenarkan salah seorang jamaah yang mengingatkan, tapi ditanya kepada jamaah yang lain, apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, iya ya Rasulullah, engkau baru sholat 2 rakaat. Nah, begitu juga kalau ada imam, dia sudah merasa sholatnya benar, kemudian ada satu jamaah komplain, Pak Imam kurang 1 rakaat. Tidak boleh langsung dibenarkan, karena bisa jadi dia apa? Tidak fokus, bisa jadi dia yang salah. Nah, harus ditanya ke jamaah yang lain terlebih dahulu, apakah betul yang dikatakan oleh bapak ini? Nah, kalau jamaah mengatakan, iya Pak Imam, kurang rakaatnya tadi Pak Imam, baru kita percaya. Kalau tidak boleh langsung percaya. Nah, begitu. Kalau seandainya orang yang mengingatkan kita, dia sendiri yang merasa kurang, yang lain tidak, berarti apa? Dia yang keliru, kurang fokus berarti. Nah, begitu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, setelah Nabi tahu bahwa beliau belum menyempurnakan rakaat salat, apa yang beliau lakukan? Beliau kembali ke tempat salatnya dan menambah rakaat yang kurang dan tidak mengulangi salat dari awal sampai akhir. Cukup menambah yang kurang. Berapa rakaat yang kurang tadi? 2 rakaat. Nabi salat seperti biasa 2 rakaat sampai salam. Kemudian setelah salam beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, kalau ragu dalam sholat tadi, di mana sujud sahwinya? Sebelum salam. Itu kalau ragu. Kalau ternyata mengurangi rakaat sholat, apa yang harus dilakukan? Ditambah, kemudian setelah salam sujud sahwi. Nah,
begitu caranya. Jadi tidak perlu mengulangi solat dari awal sampai akhir. Nah. Ini yang jadi imam Nabi SAW. Kalau kita berada di belakang imam yang bukan Nabi SAW, para ulama mengatakan kalau ada imam belum sempurna rakaatnya, kemudian imam sudah salam, makmum tidak boleh ikut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Menyempurnakan rakaat yang kurang, sama seperti orang sholat masbuk. Nah, jadi misalkan kita sholat zuhur, rakaat kedua, imam tiba-tiba salam dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang harus kita lakukan? Pertama membaca Subhanallah, orang yang terdekat dengan imam membaca Subhanallah, kemudian imam sudah menyelesaikan sholatnya, salam dia. Nah, kita sempurnakan, naik lagi ke atas, Allahu Akbar, seperti biasa sholat masbuk. Dan tidak ada sujud sahwi, karena kita tidak lupa. Yang lupa siapa? Imam. Nah, setelah kita selesai menyempurnakan rakaat sholat, nah baru kita komplain kepada imam kita, Pak Imam, tadi rakaat Pak Imam kurang 2 rakaat. Iya. Betul, ditanyakan ke yang lain, iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh imam? Imam kembali ke tempat sholat, menambah rakaat sholat yang kurang, kemudian setelah salam sujud sahwi 2 kali sujud. Bagaimana caranya sujud sahwi setelah salam? Pertama salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian menghadap kiblat, Allahu Akbar, sujud. Bacaannya seperti bacaan sholat, Allahu Akbar, bangkit 1 kali sujud, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, seperti bacaan sholat, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu caranya. Itu dijelaskan dalam hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu adh-dhuhra. Rasulullah SAW jadi imam salat zuhur. Nah, fasallama fi salisah, tapi beliau salam pada rakaat yang ketiga. Nah, kalau tadi rakaat yang kedua. Nah, kalau dalam momen ini hadis Imran bin Husain, beliau salam pada rakaat yang ketiga. Nah, sama juga sahabat ikut salam, karena yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka ikut salam? Karena bisa jadi rakaat sholat dikurangi oleh Allah SWT, karena yang jadi imam Nabi. Tapi kalau selain Nabi yang jadi imam, tidak boleh ikut. Kalau seandainya makmum ikut salam bersama imam pada rakaat yang salah, dan dia tahu kalau rakaatnya kurang, kemudian tetap ikut salam bersama imam, maka batal sholatnya. Nah, gitu. Kecuali kalau makmum tidak tahu. Kata Syekhul Islam, kalau makmum tidak tahu salam bersama imam ternyata mengurangi rakaat, maka sholatnya tetap sah. Dia cukup menambah lagi berapa yang kurang. Nah, ini pendapat Syekhul Islam. Ini yang terkuat. Nah, adakah yang seperti itu? Ada. Karena ada orang yang sholat itu jadi makmum sama seperti penumpang travel. Ya kan, ambo di mal pokok mau ikut supir. Nah, Allahu Akbar, Bismillah, dia tidak tahu rakaat yang keberapa, ya kan? Akhirnya ketika imam salam di rakaat yang salah, dia juga ikut salah. Nah, itu. Ini sebenarnya tercela karena tidak menghadirkan hati di dalam sholat. Hendaknya orang yang sholat itu dia tahu ini rakaat yang keberapa. Nah, bahkan imam beberapa orang imam mengatakan kalau ada orang yang sholatnya seperti ini, ada kemungkinan tidak sah karena dia tidak sadar, tidak menghadirkan niat. Seorang harus tahu dia sholat itu pada rakaat yang keberapa. Nah, gitu. Nah, jadi makmum tidak boleh ikut salam bersama imam
jika imam terbukti mengurangi rakaat solat. Apa yang harus dilakukannya? Makmum menyempurnakan rakaat solatnya. Nah, kemudian diingatkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anasita ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang rakaat solat itu memang dikurangi? Nabi mengatakan, saya tidak lupa. Kemudian Nabi menanyakan kepada yang lain, ternyata beliau memang lupa total. Beliau menyangka sudah 4 rakaat, tapi ternyata baru 3 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi juga manusia biasa. Nah, dan beliau pernah lupa di dalam sholat. Nah, dan ini juga jawaban kalau ada yang bertanya, apakah sah sholat orang yang lupa rakaat? Jawabannya apa? Sholatnya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Tinggal yang harus dia tahu bagaimana ilmunya. Nah, seperti yang kita jelaskan. Nah, pada rakaat solat asar, Nabi solat 3 rakaat, diingatkan oleh sahabat setelah salam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau tidak mengulangi solat dari awal sampai akhir, akan tetapi hanya menambah rakaat yang kurang. Berapa yang kurang tadi? 1 rakaat. Kemudian salam. Setelah salam, beliau sujud sahwi 2 kali sujud seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, begitu caranya. Nah, jadi lupa dalam sholat, dalam 2 hadis ini jenis lupa yang pertama, yaitu bahwasanya Nabi lupa sholat sehingga beliau mengurangi rakaat sholat. Bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, insya Allah kita sudah paham. Nah, hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah SAW salat al-dhuhri. Rasulullah SAW salat zuhur. Kemudian beliau menambah rakaat yang kelima. Nah, kalau ini Nabi lupa sampai menambah rakaat. Hadis yang ketiga ini. Kalau hadis yang pertama dan yang kedua, Nabi lupa tapi mengurangi rakaat. Nah, setelah salat, apa yang dilakukan oleh sahabat? Apa yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi menambah rakaat solat? Sahabat ikut menambah bersama Nabi SAW. Apa alasannya? Karena bisa jadi apa? Wahyu, Allah suruh tambah rakaat solat. Solat zuhur sekarang rakaatnya 5 rakaat Muhammad. Begitu kira-kira, ya kan? Nah, makanya sahabat ikut. Nah, tapi kalau imamnya selain dari sahabat Nabi, selain dari Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum tidak boleh ikut menambah rakaat bersama imam. Nah, itu yang harus dilakukan oleh makmum. Ketika Nabi SAW selesai salam, diingatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, ditanya, ya Rasulullah, azida bis shalah, apakah ditambah rakaat salat atau engkau lupa? Nabi SAW, rakaat salat tidak ditambah dan saya tidak lupa. Nah, berarti apa? Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau sudah salat 5 rakaat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW kembali ke tempat salat beliau, kemudian beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. 1 baru. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, cukup dengan sujud sahwi dan tidak perlu mengulangi salat dari awal sampai akhir. Nah, begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya makmum selain dari Nabi, kalau seandainya yang jadi imam bukan Nabi SAW, kemudian ada imam yang seperti ini,
Karena ada kemungkinan seperti ini. Bisa jadi imam lupa atau ragu, ya kan? Kalau ragu tadi kan bagaimana kata kita? Dianggap rakaat yang terkecil. Bisa jadi dia sudah 3 rakaat. Karena dianggapnya 2, ditambah lagi jadi dia berapa? 4 rakaat sholat maghribnya. Nah, makmum hanya mengingatkan subhanallah. Nah, kemudian imam tetap berdiri, dibiarkan. Boleh dia langsung salam, boleh juga menunggu imam salam bersama imam. Nah, begitu. Nah, lupa yang ketiga tadi ada lupa ragu, bercampur ragu. Kemudian lupa total seperti yang terjadi pada Nabi SAW. Ada lagi lupa yang ketiga, lupa kemudian ingat. Nah, contohnya bagaimana? Ketika imam bangkit ke rakaat yang salah, salat Isya 4 rakaat, tiba-tiba pada rakaat yang keempat imam naik lagi ke rakaat yang kelima, kan salah itu. Ketika imam naik, makmum membaca subhanallah. Kemudian imam ingat, ini kok saya tambah lagi rakaat kelima. Nah, ketika dia ingat itu, apa yang harus dilakukan oleh imam? Imam wajib duduk. Nah, dia tidak boleh melanjutkan rakaatnya. Kecuali kalau dia tidak tahu kalau itu menambah rakaat, atau dia ragu seperti tadi. Tapi kalau imam mengetahui bahwa itu adalah menambah rakaat, kemudian dia sudah tahu sadar kalau itu rakaat yang salah, maka dia harus duduk walaupun dia sudah membaca Al-Fatihah. Nah, begitu caranya. Jadi dia duduk, tasyahud, kemudian salam. Nah, setelah salam, sujud sahwi 2 kali sujud. Nah, begitu caranya. Nah, yang memutuskan imam, apa yang harus dilakukan oleh imam adalah imam sendiri, bukan makmum. Karena ada kaidah dalam ibadah itu mabniun 'alal yaqin. Ibadah harus dibangun di atas keyakinan. Apa yang dia yakini itu yang harus diamalkannya. Nah, masalah yang terjadi nanti dikaji setelah salam. Nah, kalau ternyata imamnya menambah rakaat, makmum mengatakan, Pak Imam tadi menambah rakaat. Apa yang dilakukan oleh imam? Sujud sahwi. Kalau ternyata imam tadi mengurangi rakaat, Pak Imam kurang rakaat, berapa rakaat? Tambah rakaat yang kurang, setelah itu sujud sahwi. Nah, jadi makmum hanya mengingatkan, tidak ada menyuruh atau melarang. Nah, imam harus memutuskan sendiri, dan imam tidak boleh terpengaruh dengan subhanallah. Nah, contoh begini. Kalau imam merasa rakaatnya pas, ya, rakaatnya pas, tiba-tiba ada orang membaca subhanallah di belakang, dia tidak boleh ragu dengan rakaat yang sudah dianggap pas itu, lanjutkan saja. Nah, nanti dikaji setelah salam. Nah, begitu caranya jadi imam. Nah, apa mudaratnya kalau imam tidak mengerti ilmu masalah ini? Dia akan pelin-pelan, salat akan kacau. Nah, seperti sebuah insiden. Nah, ada seorang kawan jadi imam, tapi dia sebenarnya tidak faham fikih jadi imam. Ya. Nah, di belakangnya ada jamaah yang kurang fokus. Pada rakaat yang ketiga, salah seorang jamaah merasa itu sudah rakaat yang keempat. Nah, jadi ketika imam naik ke rakaat yang keempat, jamaah yang kurang fokus ini merasa apa? Imam menambah rakaat yang kelima. Agak begitu. Ketika imam berdiri, dia mengatakan subhanallah. Imamnya sudah biasa sebenarnya, dia tidak ada masalah. Tapi karena ada yang membaca subhanallah, akhirnya ragu-ragu dia. Ragu-ragu akhirnya apa? Duduk dia. Jangan-jangan ini menambah rakaat. Jangan-jangan itu enggak boleh. Ikuti apa yang kita yakini. Nah, begitu. Akhirnya kawan kita ini duduk lagi dia. Nah, ketika dia duduk, orang yang masih normal tentu aneh. Imam kita kok duduk lagi? Akhirnya yang di sebelahnya juga membaca apa? Subhanallah. Subhanallah dia. Tagaknya dia. Subhanallah kata kawannya. Akhirnya dia turun dia kan.
Akhirnya apa katanya? Dibatalkan sholatnya. Jadi aku lekang bahasa tagak salah, duduk salah. Nah, kenapa begitu? Karena dia tidak punya ilmu untuk jadi imam. Harusnya tidak perlu membatalkan sholat. Sudah lanjutkan saja. Kemudian apa? Setelah salam, karena ada tadi yang membaca subhanallah. Kita tanya, kenapa ada subhanallah tadi? Apa yang salah? Pak Imam menambah rakaat. Kata jamaah yang kurang fokus. Nah, kemudian ditanya ke jamaah yang lain, bagaimana? Apakah memang saya menambah rakaat? Tidak ada Pak Imam, aman-aman saja. Dia tidak fokus nih sholat. Begitu. Itu yang harusnya seperti itu. Begitu caranya. Nah, ini sudah 3 hadis kita bahas, yaitu hadis yang pertama dan yang kedua, Rasulullah lupa dalam sholat sehingga beliau apa? Mengurangi rakaat sholat. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW lupa dalam sholat sehingga beliau menambah rakaat. Nah, begitu caranya. Baik. Udah sholat. Baik. Sholat dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.